waktu malam, gelap gulita, saya nabrak-nabrak. Baru jalan berapa langkah, nabrak meja. Jalan lagi berapa langkah, nabrak kulkas. Jalan lagi sekian, terantuk pintu. Kenapa? Gelap. Yang harus saya lakukan daripada saya terus meraba-raba, berjalan susah-susah, yang harus saya lakukan hanya satu aja, nyalakan lampu. Begitu nyala lampunya langsung terang. Saya tahu mana dapur, mana kamar mandi, mana ruang tamu, mana pintu, mana jendela, mana kursi. Ilmu itu adalah cahaya dalam kehidupan kita. Kamu kalau nggak ngerti ilmunya, nabrak-nabrak. Kamu kalau nggak paham ilmunya, nggak belajar ilmunya, mudah terombang-ambing. Apalagi zaman sekarang. Yang satu bilang kita harus rajin bersolawat, yang satunya lagi bilang bersolawat tidak dengan sigat yang diajarkan Nabi, itu hukumnya adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua kesesatan membawa ke neraka. Yang satu bilang, mari kita berziarah ke makam para wali. Mari kita berziarah ke makam orang-orang saleh. Yang satu lagi bilang, ziarah ke makam orang yang sudah meninggal dunia, hukumnya adalah musyrik. Waduh. Jadi repot kalau nggak ngerti ilmunya. Makanya belajar yang benar. Di pondok-pondok pesantren jangan males-males deh. Saya pesantren 12 tahun. Di 4 pondok pesantren yang berbeda-beda. Di Indonesia 8 tahun, di Hadramut 4 tahun, hampir 5 tahun. Saya udah pesantren 12 tahun lebih. Segitunya belum pinter-pinter amat juga. Tapi sekurangnya saya mengerti apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, saya paham kebenaran dari apa yang saya sampaikan. Jadi terang jalannya. Itu yang saya harapkan adik-adik para santri-santri jangan malas untuk terus belajar. Buat ibu-ibu juga gitu, Bu. Jangan malas belajar. Wah, saya nggak bisa pesantren lagi, Ustazah. Iya, jangan. Ibu-ibu nggak usah sekolah di pondok pesantren, Bu. Ntar suaminya pada ribut. Akan tetapi jangan berhenti belajar. Sekarang ada banyak ibu-ibu pegang handphone. Handphonenya smartphone. Ada kameranya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya. Nah, tuh pakai untuk sarana belajar. Dengarkan kajian dari para ustadz. Dengarkan kajian dari para ulama. Dengarkan kajian dari para ustazah. Dengarkan kajian dari orang-orang yang menyampaikan ilmu bersanad, bersambung ilmunya. Menuntut ilmunya dari para ulama yang mereka punya sambungan dengan para ulama. Yang ulama tersebut belajar dari para ulama. Terus begitu sampai dengan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ilmu yang memiliki sanad, ilmu yang memiliki sambungan kepada baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pondok pesantren ini Darul Amin, Ustadz Ahmad Rayyan berguru dengan guru yang sama dengan saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ilmu beliau bersandar, beliau mendengarkan ilmunya dari gurunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mendengarkan ilmu dari gurunya juga Habib Umar, mengambil ilmu juga dari Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Umar juga berguru kepada Habib Ibrahim bin Yahya di Taiz. Banyak guru-guru beliau, dan keseluruhan guru-guru beliau tersebut memiliki sanad keilmuan kepada ulama sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan asal pilih guru, Dek, jangan asal pilih guru. Ini sekarang nih di kampung saya di Indramayu sana lagi diributin. Ada Az-Zaitun tuh, ditanya madhabnya apa? Madhab Soekarno. Aneh. Di Jakarta dan di berbagai macam kota-kota besar di Indonesia ataupun di luar negeri ada banyak orang-orang yang Islam mengikuti ajaran Ahmadiyah. Saudara sekalian, Ahmadiyah itu nama nabinya juga udah beda sama kita. Jadi kalau kita itu nabi kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Sementara kalau Ahmadiyah itu nabinya namanya Mirza Ghulam Ahmad, orang dari India. Kayak rada nggak pantas nggak sih nabi dari India? Kalau denger India, saya kebayangnya udah hujan, pohon, joget. Kalau nggak pinter nyari guru, khawatirnya kepada ajaran-ajaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya ibu-ibu juga mau dengar kajian silahkan cari, banyak bu yang berada dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, mengikuti ajarannya para ulama-ulama terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad. Banyak terdapat di YouTube, banyak di Instagram, banyak apa aja deh ibu-ibu mau dengerin tuh ada banyak. Dari kalangan habaib-habaib kita, dari kalangan ulama-ulama kita, banyak sekali. Pastikan dengerin. Ustazah kalau bingung gimana Ustazah? Saya nggak tahu nih orang ini bener apa nggak bener gitu. Saya nggak tahu orang ini ilmunya bersanad apa nggak bersanad. Gini aja deh, dengerin rasa-rasa dalam hati. Kalau ketika mendengarkan membuatmu semakin ingin mendekat kepada Allah, membuatmu semakin ingin mendekat kepada Rasulullah, membuat hatimu semakin tawadhu', membuatmu semakin mengerti jalan menuju surga, ikutilah jalannya. Tapi kalau kamu dengarkan membuatmu semakin bingung, tambah didengerin tambah bingung. Kok kita nggak boleh sholawatan ya? Nah tuh, kalau gitu masalahnya, bid'ahkan sana bid'ahkan sini, lebih baik tutup channelnya, ganti dengan yang lain. Rasa-rasa aja, pakai hati. Kenapa kok gitu Ustazah? Kenapa kok mainnya pakai hati? Karena ilmu yang benar, ilmu yang punya sanad,
ketika disampaikan menurunkan rahmatnya Allah. Ketika didengarkan turun hujan rahmatnya Allah. Karena itulah hujan rahmat tuh turunnya di hati. Hati jadi adem, jadi tenang. Makanya saya nggak nyalahin orang hadir di majelis ilmu ngantuk. Apalagi yang duduk di pojokan, kena kipas angin. Ada lagi yang nggak kena kipas angin, sebelahnya kipasan, anginnya nyampe. Jadi ngantuk gitu. Suara Ustazah Halimah menenangkan sekali ya. Sebenarnya itu bukan menenangkan, tapi bikin ngantuk. Saudara sekalian yang saya muliakan, jangan berhenti belajar. Qala Abu Dzar, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, alaysa tara al-jasad idza muni'a min ta'amihi 3 ayyam yamut wa mithluhu al-qalb. Beliau mengatakan, tidakkah kalian lihat badan kalau nggak dikasih makanan, nggak dikasih minumannya 3 hari mati. Demikian pula dengan hati. Kalau 3 hari tidak mendengarkan kajian ilmu, 3 hari kamu tidak diperdengarkan hal-hal yang membuatmu mengingat Allah dan Rasulnya, hati juga 3 hari akan mati. Apa cirinya hati mati? Dengerin saya. Hati kalau mati cirinya, denger nasihat nggak lagi bermanfaat. Hati kalau udah mati, teman-teman sekalian, kalau ada orang menyampaikan nasihat-nasihat gitu, dia tidak pernah merasakan nasihat itu untuk dirinya. Oh, lagi dibahas tentang keburukan-keburukan, oh iya tuh si ibu belakang rumah kayak gitu tuh orangnya. Kalau lagi bahas tentang hati yang busuk, hatinya saudara saya tuh busuk, tidak pernah dikembalikan kepada dirinya. Tidak merasa bahwa nasihat itu sebenarnya tertuju kepada dirinya sendiri. Tanda hati mati. Tanda hati mati, teman-teman sekalian, sudah tidak lagi punya rasa takut terhadap dosa-dosa. Makanya orang kalau udah hatinya mati, itu diceritakan tentang neraka, nggak ada takut-takutnya. Nggak apa-apalah, saya mau masuk neraka juga. Kenapa gitu? Bisa ketemu sama artis nanti di sana. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, bukan urusan main-main. Surga neraka bukan urusan main-main. Ia adalah sesuatu hal yang sangat besar yang akan menjadi akhir dari kehidupan seseorang, rumah abadi yang akan kita masuki. Imma fil jannah wa imma finnar. Ada yang kekal dalam surga, ada pula yang kekal abadi dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah hidupkan hati kita dengan cahaya ilmu, insya Allah. Nabi Muhammad satu waktu berkata, ra'aitu lailata an usriya bi anna akthar ahli nar minal fuqara. Malam saya di Isra Mi'rajkan, saya lihat kebanyakan penghuni neraka dari kalangan orang-orang miskin. Sahabat kaget dengarnya. Di neraka kebanyakan orang miskin ya Rasulullah. Iya. Aminal mal. Adakah mereka miskin harta? Kata Nabi Muhammad, la bal minal ilmi
mereka bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang miskin ilmu hingga kemudian tidak layak berada di dalam surga. Mari terus belajar. Mari terus belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takunil khamis fayuhlikakallah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadilah kamu orang yang berilmu, jadilah ulama, jadilah orang yang mengerti. Adik-adik saudaraku sekalian, kalian sebagai perempuan menuntut ilmu jangan males-males dek. Terus belajar, terus belajar. Agama ini sangat perlu ulama-ulama, terutama dari kalangan kaum wanita. Belajar adik-adik saudaraku sekalian. Saya tiap ke berbagai daerah atau bahkan negara, saya pernah tanya sama orang-orang di Singapura. Saya bilang di sini nih apa yang nggak ada? Mereka bilang kami ada semua lah Ustazah. Di sini nih semua ada lah, dia bilang. Saya bilang apa yang nggak ada di sini? Di sini yang nggak ada Ustazah Halimah. Saya sekalian, kurang. Ada banyak daerah-daerah itu mereka punya dokter-dokter, mereka punya arsitek-arsitek yang membangun rumah, mereka punya bidan yang membantu orang melahirkan, punya penjahit, punya berbagai macam profesi ada. Akan tetapi ustazah yang menyampaikan ilmu dengan panduan-panduan keilmuan yang telah dipelajari bertahun-tahun, ustazah yang mengerti hukum-hukum fikih, ustazah yang faham ada seorang suami berkata begini-begini kepada istrinya jatuh cerai atau tidak, ustazah yang diajukan Al-Quran dan dia memahaminya. Teman-teman saudariku sekalian, sangat jarang ditemukan di berbagai macam daerah. Dek, ilmu ini banyak. Kamu harus menjadi salah satu dari yang mendapatkannya. Belajar yang rajin. Nggak keburu waktunya buat pacaran. Nggak keburu waktunya buat kenalan-kenalan sana sini, apalagi gegalauan. Aduh, teman saya udah ada yang lamar nih, saya kok belum ya. Duh, teman saya udah pada punya pacar nih, saya kok belum punya pacar ya. Nggak keburu waktunya untuk hal-hal yang semacam itu adik-adik saudariku sekalian. Masa saya belajar dulu di Daruz Zahra dari Hadramaut Yaman, di bawah bimbingan Hubabah Ummu Salim dan juga di bawah bimbingan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saya selain belajar juga diminta mengajar, yang membuat saya tiap malam harus membaca puluhan lembar kitab tiap malam. Membuat saya, teman-teman pada tidur karena memang sudah waktunya tidur, saya nggak boleh tidur. Kenapa nggak boleh tidur? Saya kalau tidur sekarang, saya nggak bisa ngajar besok pagi. Saya harus membaca puluhan kitab-kitab. Saya harus mendengarkan berjam-jam kajian dalam bahasa Arab untuk saya bisa menyampaikannya esok hari, materi-materi ilmu dalam bahasa Arab. Adik-adik saudara sekalian, semua orang-orang pintar yang kamu lihat pada zaman sekarang, orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu kamu lihat pada masa sekarang, mereka tidak diawali dengan tidur-tiduran, berleha-leha, gegalauan mikirin pacar. Nggak ada begitu. Mereka diawali hidupnya
dengan membahas banyak kitab. Mereka diawali hidupnya dengan menghafalkan banyak materi-materi ilmu, hingga ilmu tersebut masuk di dalam pikiran dan hati mereka, hingga mereka tidak perlu lagi untuk membuka kitab sesudah masa dewasanya. Gitu. Belajar yang benar. Dan ibu-ibu juga dukung anaknya belajar ilmu agama, Bu. Ada banyak nih ibu-ibu di Jakarta. Di Sampit nggak ada bedanya. Kalau anaknya sekolah umum, SPP nggak pernah nunggak, baju seragamnya rapi, bersih, sebelum pergi sekolah mandi dulu. Tapi giliran anaknya mau belajar ngaji di musola ataupun di madrasah, Masya Allah, SPP nunggak 3 bulan. Sendalnya jepit sebelah kanan, sebelahnya merah, sebelah biru. Ada yang begitu? Masya Allah. Terhadap yang sekolahnya ilmu umum didukung luar biasa, tapi begitu belajarnya ilmu agama kayak dianggap, dipandang sebelah mata. Hati-hati, hati-hati. Khawatir Allah melihatmu sebagai orang yang tidak tertarik dengan ilmunya Allah, dianggap oleh Allah sebagai orang yang meremehkan Allah. Saya ingat, saya dulu pernah mondok di Al-Anwar, Sarang Rembang, belajar dari Kiai Haji Maimun Zubair, salah satu ulama terkemuka, teman-teman. Beliau bersanad ilmu dengan Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dari cintanya beliau kepada gurunya, meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau sedang di Mekah habis melaksanakan ibadah haji, masih di Mina beliau meninggal dunia. Karenanya dikuburkan di dekat kuburan gurunya, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Hati kalau nyambung, gurunya di Mekah disamperin, meninggalnya di Mekah juga. Guru saya Kiai Haji Maimun Zubair satu waktu di acara barengan sama wali-wali murid, beliau bilang begini, Bu, Pak, kalau mondokin anak ternyata rezekimu susah, ambil balik aja anaknya. Sebab buat santri, buat orang yang belajar ilmu agama, Allah berikan jaminan rezeki secara khusus dibandingkan dengan orang yang mempelajari ilmu-ilmu umum. Orang belajar ilmu agama, thalibul ilm, teman-teman saya sekalian, itu ada jaminan secara khusus rezeki dari Allah SWT. Karenanya kata beliau, kalau kamu mondokin anakmu di pondok-pondok pesantren, ternyata rezeki kamu susah, buat sekedar ngirimin anak bulanan kok susah bener rezekinya, ambil balik anakmu tersebut dari pondok. Kenapa gitu? Pasti dia belajarnya nggak beneran, main-main aja tuh palingan, pacaran aja tuh palingan. Sebab kalau belajarnya benar, menuntut ilmunya bagus, Allah pasti akan mudahkan rezeki orang tuanya. Maka dek, kamu pengen rezeki orang tuamu gampang, lancar, gampang kamu bikinnya. Belajarlah yang serius. Hafalin Quran yang benar, hafalin hadis Nabi Muhammad yang benar, pelajari fikihnya yang benar, pelajari bahasa Arabnya yang benar, pelajari ilmu-ilmu yang disampaikan di pondok pesantren yang benar. Liatin. Allah pasti akan memberikan kemudahan rezeki, bukan hanya kepadamu, akan tetapi juga kepada orang tuamu yang menafkahi dirimu itu. Syarat nomor 1
seseorang menjadi perempuan ahli surga adalah berilmu. Syarat yang kedua, teman-teman sekalian, kamu kalau pengen menjadi seorang yang berilmu, syarat yang keduanya menjadi seorang ahli surga, maksud saya, kamu ingin menjadi wanita ahli surga, syarat yang keduanya adalah amilus solihat. Kamu harus memiliki amal soleh. Gimana mau jadi ahli surga, sholat aja ditinggalin? Mau gimana jadi ahli surga kalau kemudian subuh kunutnya dijemur? Udah terang nih baru Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Sholat subuh apa nih jam 9 pagi? Gimana mau jadi ahli surga kalau kamu tidak melaksanakan apa yang Allah mau? Kamu mau jadi ahli surga, maka kerjakan apa yang Allah mau dalam dirimu. Jangan tinggalkan kebaikan. Jangan tinggal kebaikan. Apa yang bisa kamu lakukan dari kebaikan, lakukanlah. Sholat jangan tinggal. Kalau bisa ditambahin, tambahin dengan sholat witir. Karena sholat sunnah terbaik sepanjang hari adalah sholat witir, yang bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya dengan firman Allah, dengan sabda Nabi Muhammad, man lam yutir falaisa minna. Siapa yang tidak melaksanakan sholat witir, dia tidak termasuk dari kelompok kami umat Islam. Kapan waktunya? Boleh habis selesai sholat isya, boleh pula saat kamu bangun di waktu malam, kamu melaksanakan sholat witir. Untuk yang sudah terbiasa bangun malam. Tapi kalau kamu bangun malamnya Senin Kemis, yang sunnah tuh Senin Kemis itu puasa, bukan bangun malam. Tahajud Senin Kemis, yang Senin Kemis adalah puasa. Kalau kamu tahajudnya masih kadang bangun kadang tidak, lebih baik aman. Habis selesai sholat isya, laksanakanlah sholat witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun di waktu malam, tambahin lagi aja. Silahkan sholat 2 rakaat tahajud sekalian niat witir, 2 rakaat lagi tahajud sekalian niat witir. Seperti itu sampai jumlah terbanyaknya adalah 11 rakaat. Tambahin ibadah-ibadahmu, sholatmu tambahin dengan sholat duha di waktu pagi. Kalau ibu-ibu nih kebanyakan nggak tinggal nih duha, karena pernah dengar sholat duha adalah sholat yang mendatangkan rezeki. Kalau urusannya rezeki pada giat-giat semuanya. Adik-adik juga jangan tinggalkan. Ya, rezeki itu tidak selalu berupa harta. Ilmu yang bermanfaat juga termasuk rezeki. Nilai yang bagus dalam pelajaran juga termasuk rezeki. Disayang sama guru, disayangi sama teman, itu juga termasuk bagian dari rezeki. Punya teman-teman yang baik-baik, itu juga termasuk bagian dari rezeki. Punya hati yang bisa berbuat baik pada orang lain, itu juga bagian dari rezeki. Ibu juga jangan kira rezeki itu cuman sekedar transferan, Bu. Jangan dipikir rezeki itu cuman sekedar uang. Ibu-ibu saudaraku sekalian, punya suami yang sayang padamu, itu juga bagian dari rezeki. Dan rezeki yang ini, Bu, nggak ada tokonya. Kalau rezeki berupa uang, masih ada tokonya tuh. Kamu ngambil uang bisa pergi ke bank. Pengen beli makanan bisa pergi.
Pengen beli obat bisa pergi ke apotek, pengen beli baju, pengen beli barang, ada toko-tokonya. Tapi kamu nggak bisa pergi masuk ke apotek, obat dong buat suami tambah sayang. Bisa begitu? Nggak bisa. Obat dong diminum anak-anak saya biar pada jadi anak yang soleh-soleha. Ada begitu Bu? Ada apoteknya? Nggak ada Ustaz. Makanya saya lebih tertarik kepada rezeki-rezeki yang nggak ada tokonya daripada rezeki untuk sesuatu hal yang ada tempatnya. Karena kalau nggak ada tokonya, cuma bisa minta kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang berkelas. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah itu semuanya Allah bisa kasih buat hamba-hambanya amilus solihat yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Pengen jadi ahli surga, tetaplah berada di jalan takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Laksanain perintah Allah. Disuruh Allah nutup aurat, Bu, yang serius ngerjainnya. Jangan kalau pergi pengajian kerudungan tumpuk-tumpuk, tapi gilingan belanja ke tukang sayur depan rumah, kerudungannya ketinggalan, atau sekedar beli garam di warung depan rumah, kerudungannya ketinggalan. Abisnya ustazah suka nggak keburu kalau ngambil kerudung dulu, jadinya nggak pada pakai kerudung deh. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nah yang serius nutup aurat juga gitu kan. Kalau memang kamu bukan mahram tentu saja sama yang jualan sayur di depan rumah atau jual makanan lewat depan rumah, maka tutuplah auratmu dengan benar. Adik-adik juga gitu, laksanakan perintah Allah, tinggalin larangan-larangan Allah. Salah satu larangannya Dek, yang adik-adik sekarang nih lagi belajar nih, umur-umur 17, 18, 19 tahun, hati-hati sama ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa belajarmu berupa ketertarikan terhadap lawan jenis. Dek, jangan sibuk pacaran mulu, jangan kepikiran laki-laki aja gitu. Nggak apa-apa kok, jodoh mah nanti akan datang pada waktunya. Nggak bisa dicepetin dengan kamu kenalan, pacaran, dan seterusnya. Buat adik-adik nih yang bukan juga apalagi yang bukan santri, tinggal di luar, tidak di pondok pesantren, tidak ada banyak hal yang dapat menarikmu kecuali iman dan takwa yang ada di dalam hatimu sendiri. Orang tuamu gak cukup bisa mengawasimu 24 jam. Akan tetapi kamu harus tahu, Dek, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memandangmu. Nggak ada yang tahu, mungkin ketika kamu berjalan berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahrammu itu, kamu kemudian gandengan tangan, cari tempat sepi di bawah pohon. Nggak ada yang lihat, kamu bilang. Akan tetapi Allah lihat. Malaikat Raqib dan Atid ada, mencatat amal perbuatan dosa-dosamu itu. Untuk nanti di hari akhirat Allah meminta padamu untuk kamu pertanggungjawabkan. Adik-adikku sayang, hidupmu cuman sekali. Kalau yang sekali ini tidak kamu gunakan untuk perjalananmu menuju surga,
Hidup yang mana lagi yang akan kamu gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Saya sayang padamu, Dek. Saya sayang padamu. Jangan buang masa mudamu ini untuk melakukan hal-hal yang akan menjadi penyesalanmu di saat kamu dewasa. Saya yakin ibu-ibu nih kalau ditanyain, nyesel gak karena dulu gak pernah pacaran? Nyesel, Bu? Enggak tuh. Gak ada. Malah mungkin jadi penyesalan karena waktu remaja habis waktunya hanya untuk pacaran misalnya, gak belajar serius misalnya, jadi nyesel. Nah kamu nih yang masih sedang berada di masa-masa remaja, pakai otakmu buat memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Pakai waktumu untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pakai hatimu untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai yang seharusnya kamu cintai. Gak apa-apa kok gak punya pacar. Gak apa-apa kok gak ada yang sayang. Kamu hanya perlu bilang, di saat-saat malam kamu terbangun, kamu sampaikan, ya Allah, teman-teman saya pada pacaran, tapi saya tidak, ya Allah. Karena saya tahu pacaran bukanlah jalanmu, melainkan jalannya setan. Ya Allah, tetapkanlah aku di jalanmu dan jangan pernah tinggalkan aku, ya Allah. Insya Dek, pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Pacaran hanya mendekatkanmu kepada dosa demi dosa. Pacaran tidak membuatmu menjadi dekat dengan jodoh. Pacaran hanya membuatmu dekat dengan neraka. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya semakin mendekatkanmu kepada perzinaan. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu. Ia hanya akan membuatmu semakin tertulis catatan dosa demi dosa demi dosa yang akan membuatmu malu ketika datang ke akhirat nanti. Dah, tinggalin. Yang masih pada punya pacar, saya sarankan kepadamu, putuskan atau halalkan. Ini kenapa yang ribut ibu-ibu ya? Ibu-ibu di samping pada pacaran apa gimana nih? Hati-hati, hati-hati. Orang kalau udah punya suami terus pacaran gitu sama yang bukan suaminya, ya Allah, murka Allah kepadanya seperti murkanya Allah kepada seluruh ahli kubur yang sedang disiksa separuhnya. Untuk orang yang udah punya pasangan kemudian tertarik kepada yang tidak halal baginya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sekalian saya muliakan, kalau kamu ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, kamu ingin menjadi wanita yang dirindukan oleh surga, jangan Allah. Kalau kamu ingin menjadi salah satu dari ahli-ahli surga,
Salah satu dari calon penghuni surga yang dirindukan surga, syarat nomor 1 ilmu, syarat nomor 2 amal soleh. Jangan ditinggal amal solehnya. Yang wajib-wajib jangan ditinggal, Bu. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jangan punya pilihan untuk meninggalkan. Kalau bisa kerjakan dengan berjamaah. Sebab salat berjamaah bisa ba'wa 20 darajah, 27 kali lipat. Saudara sekalian, nilai pahalanya. Sayang kalau kamu di rumah tidak melaksanakan sholat berjamaah. Adik-adik apalagi di pondok-pondok pesantren, jangan hanya karena peraturan, Dek. Sholat berjamaahmu itu kamu laksanakan karena kamu tertarik sama pahala yang dijanjikan oleh Allah. Jangan tinggal sholat malam. Usahakan, walaupun sekedar 2 rakaat, 4 rakaat, jangan tinggalin. Kenapa gitu? Karena itu adalah waktu paling intim antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Sungguhnya Allah akan hadir di sepertiga malam yang terakhir, kemudian memanggil-manggil, mana nih hambaku yang sedang ingin memohon ampunan, aku akan beri ampunan padanya. Mana nih di antara hambaku yang sedang ingin mendekat padaku, aku akan menerimanya. Mana nih di antara hambaku yang sedang memiliki hajat, faunilahul matalib, aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Jadi kalau kepengen jadi seorang hamba yang Allah memandangmu penting di hadapannya, maka belajarlah untuk mulai bangun di waktu malam. Saat itulah Allah melihat keseriusanmu dan menganggapmu sebagai calon-calon penghuni surganya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, saya sampai pernah dengar dari teman saya, dia bilang gini, saya yakin tidak ada doa di sepertiga malam terakhir yang tidak diijabah oleh Allah. Kamu, Dek, sangat penting bagimu urusan masa depan. Nasibmu ke depan nih mau jadi apa, kayak gimana hidupnya, sesuatu yang samar. Kamu nggak tahu, ibumu nggak tahu, bapakmu nggak tahu akan jadi seperti apa. Beruntungkah kamu, celakakah kamu, jadi perempuan yang dimuliakankah kamu, jadi perempuan hinakah kamu? Kamu nggak tahu, siapapun nggak tahu. Karenanya kamu perlu minta dengan serius kepada yang mengatur kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangunlah di waktu malam. Setelah sholat beberapa rakaat, angkatlah tanganmu. Ya Allah, lihatlah saya ya Allah. Kasihanilah saya ya Allah. Pandanglah saya dengan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah jalan hidup yang baik bagi saya ya Allah. Bahagiakan saya di dunia, husnul khatimahkan saya di saat kematian, dan kelak di akhirat masukkan saya ke dalam surga-Mu ya Allah. Meski diri ini tidak pantas untuk mendapatkannya, minta deh sama Allah, minta. Ya Allah, ada hamba-hambamu,
Ada perempuan-perempuan solehah yang kau hadirkan di atas muka bumi ini ya Allah. Dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, banatun Nabi, keluarga-keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para waliyah-waliyah, para hubabah-hubabah, perempuan-perempuan solehah di atas kita telah ada di atas muka bumi ini. Mereka hidup dalam keadaan terjaga, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mintalah kepada Allah agar mengumpulkan kamu sebagai salah satu di antara mereka. Ya Allah, sebagaimana Engkau dulu telah menjaga kehidupan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Kau telah memberikan ilmu yang begitu bermanfaat kepada Sayyidah Aisyah. Kau telah menjadikan kehidupan yang sangat mulia untuk Rabi'ah Al-Adawiyah, untuk Syekhah Sultanah Az-Zabadiyah, untuk para hubabah-hubabah yang mulia. Ya Allah, jagakanlah pula hidupku agar aku dapat menjalani kehidupan seperti mereka. Jangan biarkan hamba tersesat jalan. Jangan biarkan hamba lepas dari arah tujuan. Jangan biarkan hamba bergelimangan dosa. Ya Allah, jagakanlah diri hamba ini ya Allah, agar dapat menjadi hambamu yang soleh. Minta deh. Jangan kalau doa mintanya urusan rezeki mulu. Ya Allah, transferan ya Allah, belum terkirim juga ya Allah. Ya Allah, nilai sekolah yang bagus ya Allah, boleh kamu minta, boleh. Tapi ada banyak hal lain yang jauh lebih bagus untuk kamu mintakan kepada Allah. Mintalah di saat-saat mustajabnya doa, di saat sepertiga malam yang terakhir. Ibu-ibu juga gitu. Pengen anakmu soleh bu? Saya tanya, pengen punya anak soleh? Kamu pengen anak-anakmu menjadi soleh-soleha? Ibu-ibu sih sekalian, minta sama Allah. Kamu pengen keluargamu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup bahagia di akhirat, masuk surga? Pengen? Rumah tanggamu jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Pengen? Minta sama Allah. Sebab yang punya cuma Allah, ibu-ibu sekalian. Yang punya hati suamimu Allah, yang punya hati anak-anakmu Allah, yang punya hati orang tuamu, keadaan mereka semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ingin yang seperti apa? Minta sama Allah, minta sama Allah. Di waktu malam kamu bilang, sesudah bangun dari tahajud, sholat beberapa rakaat, kamu angkat tanganmu dan bilang, ya Allah, Engkau memerintahkan hambamu ini ya Allah, sebagai seorang ibu, untuk menjaga anak-anakku dari api neraka. Kau berkata, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ya Allah. Jangankan jaga anak-anak saya ya Allah, jaga diri saya aja saya tidak mampu. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah, sehingga mereka menjadi hamba yang hidupnya terjaga dalam takwa kepadamu ya Allah, jagakanlah pula diri saya, anak-anak saya, keluarga saya dari api neraka-Mu ya Allah. Lindungi kami semua, mudahkan kami menjadi hamba-Mu yang taat padamu, hingga di akhirat kami dapat bersama-sama masuk dalam surga-Mu. Minta sama, kapan mintanya? Di waktu malam, sepertiga malam yang terakhir.
Emang kalau doa di waktu yang lain gimana Ustazah? Bagus juga, cuman sepertiga malam yang terakhir itu memang saat-saat intim. Jadi para ulama-ulama tidak meninggalkan waktu-waktu yang begitu mustajab tersebut. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ibundanya Hubabah Zahra, Hubabah Zahra Al-Haddar. Sekalian yang saya muliakan, banyak orang-orang merasa Hubabah Zahra ini Masya Allah, anak pertamanya yang laki-laki jadi mufti di kota Tarim, Hadramaut, Yaman untuk waktu berpuluh tahun. Mufti Hadramaut, Mufti Hadramaut. Saudara sekalian, semua permasalahan umat yang belum dibahas di zaman-zaman dulu, masalah-masalah yang baru, semuanya akan datang ke meja fatwa beliau. Ulama yang sangat terkemuka, Habib Ali Masyhur bin Hafiz. Anak laki-laki beliau yang terakhir, Habib Umar bin Hafiz. Ulama yang sangat terkemuka, Habib Ali Masyhur bin Hafiz. Anak laki-laki beliau yang terakhir, Habib Umar bin Hafiz. Yang senang sama sholat, yang senang sama ibadah, yang senang sama zikir, yang senang bangun malam, yang senang mempelajari ilmu agama, anak akan tertular. Yang cinta sama para ulama, anak akan tertular rasa hatimu itu. Yang cinta sama Nabi Muhammad, anak akan menjadi seperti itu juga. Ibu-ibu sekalian, Hubabah Zahra ini, saya di masa pandemi tahun 2021, ya, masa pandemi kan 2020, 2021 tuh. Di masa tahun 2021 ketika pandeminya belum berakhir juga, saya pakai waktu yang memang kebanyakan majelisnya tutup mata itu, saya pakai buat nulis buku. Sehingga di masa pandemi yang 2 tahun itu, saya menulis 4 buah buku. Terjemahan kitab Ayyuhal Walad, Kata Kita, kemudian yang ketiganya buku yang akan saya ceritakan, Bidadari Bumi 2, dan yang keempatnya adalah Assalamualaikum Tarim. Saat saya menulis buku Bidadari Bumi 2, itu berisi perempuan-perempuan solehah yang saya berjumpa dengan mereka atau saya mendengarkan cerita yang disampaikan oleh orang yang berjumpa dengan mereka. Nah, Hubabah Zahra, saya menuliskan kisah tersebut, salah satunya adalah tentang Hubabah Zahra, ibunda Habib Umar bin Hafid ini ya. Tapi saya nggak banyak tahu cerita tentang beliau, jadilah saya kirim surat kepada cucunya. Saya bilang sama cucu beliau, yaitu putrinya Habib Umar, untuk menuliskan kisah tentang nenek mereka. Kan tentu cucu, anak banyak tahu cerita tentang neneknya. Saya pamitan sama mereka bahwa saya akan menuliskan kisah tentang ibunda mereka
Kalau mereka punya cerita-cerita yang bisa disampaikan kepada saya, mohon sampaikan pada saya. Mereka pun menuliskan tulisan yang sangat panjang mengenai nenek mereka dan mengenai ibunda mereka. Cerita itulah yang saya di buku Bidadari Bubi itu. Saudara sekalian, anaknya, salah satu putrinya bercerita. Dia bilang, ibu saya, jadi saudaranya Habib Umar bin Hafid yang perempuan ya. Ibu kami tidak pernah meninggalkan tahajud dari sejak zaman perawan. Dari sejak sebelum balik. Ini kan kita udah telat nih kan. Adik-adik jangan ngerasa nggak perlulah saya bangun tahajud dari sekarang gitu. Saya masih muda ini. Kalau masih muda tuh ntar-ntaran aja gitu tahajudnya. Nggak gitu deh. Orang solehah tuh, makasih deh. Orang solehah itu diawali dari sejak awalnya juga memang solehah. Kalau kamu kepengen jadi orang yang rajin ibadah di masa tua, ya dari sejak masa muda ini. Jangan kamu pikir, ya udahlah kita masa muda berhura-hura, nanti masa tua kita beribadah aja. Gak gitu ceritanya. Masa muda suka ngomongin orang, masa tua nggak kalah julid dari yang muda-muda. Betul begitu? Masa muda nih suka marah-marah, masa tua lebih lagi suka marah-marahnya. Karena emang karakter tuh dibangun dari sejak awal, teman-teman. Nih Hubabah Zahra nih sudah mulai tahajud dari sebelum balik. Kemudian beliau pun tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Sampai pernah satu malam beliau tidur sudah larut malam. Beliau kondisinya sedang kurang sehat, sedang ada habis kesibukan. Jadi memang badan beliau rupanya sedang sangat lelah. Beliau tidur, saudara sekalian, bangun-bangun sholat subuh, kedengeran adzan subuh. Ketika beliau bangun di waktu subuh tersebut, beliau dengar suara adzan, gemeteran tangannya, gemeteran badannya. Beliau sampai nyaris susah bangunnya karena gemeter badannya. Dia bilang, adzanil fajr, adzan, itu adzan subuh tuh, itu adzan subuh tuh. Magumtul lailah, Zahra magamatil lailah. Ini saya hari ini nggak bangun malam nih. Malam ini saya nggak bangun malam. Beliau pun menangis, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Zahra nggak bangun malam, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Samihni ya Rab, samihni ya Rab. Beliau dengan lutut yang gemeteran menuju kamar mandinya hanya karena terlewat bangun tahajud. Putrinya bercerita, hari itu menjadi hari yang Hubabah Zahra tidak berhenti menangis karena terlewat dari tahajud, terlewat bangun malam. Sepanjang hari Hubabah Zahra hanya bilang, samihni ya Rab, samihni ya Rab. Maafin saya ya Allah, maafin saya Allah, malu banget saya sama Allah malam ini nggak bangun tahajud. Ya Allah maaf, ya Allah maaf. Sepanjang hari Hubabah Zahra nggak enak makan, nggak bisa senyum, nggak bisa ketawa, hanya karena semalam tersebut beliau tidak bangun malam. Ini perempuan yang seperti ini yang sangat layak menjadi perempuan-perempuan yang dirindukan surga. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu? Dengan amal solehmu bagaimana kiranya? Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, buat para istri, ada amal soleh yang sangat Allah cintai darimu, yaitu baktimu kepada suamimu. Kamu membahagiakan, menyenangkan hati suamimu.
kamu membesarkan, menghormati suamimu adalah bagian dari amal soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan sangat menyayangimu karenanya. Jangan kamu pikir yang penting kamu udah sholatnya bagus, pakai segala sholat malam, kamu sholat duha gak pernah tinggal. Kamu pikir kamu bisa jadi ahli surga kalau tidak membuatmu menjadi istri yang solehah. Harus solehah sebagai kepada suaminya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad, suami adalah pemegang kunci surga. Gimana kamu masuk surga kalau kuncinya nggak berhasil kamu dapatkan? Tahajud iya juga, sholat duha iya juga, subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak pernah ditinggal, hadir pengajian sana sini. Tapi kalau ketemu suaminya, bawaan pengen marah aja. Tuh ada begitu di Jakarta. Di Sampit nggak ada sedikit, adanya banyak. Masya Allah. Kalau ketemu suami nuntut aja, kamu kenapa nggak bisa ngasih saya begini? Saya hidup sama kamu terus-terusan, begitu ya? Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua insya Allah. Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya muliakan, nah itu cara untuk masuk dalam surga yang terakhir. Kalau kamu ingin menjadi ahli-ahli surga, sudah yang pertama berilmu, yang kedua bertakwa, amal soleh, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi dosa-dosa. Kemudian yang terakhirnya teman-teman saya sekalian, milikilah hati yang baik. Pengen masuk surga, baguskan hatimu. Hati yang bagus tuh yang bagaimana sih? Hati yang bagus itu teman-teman sekalian, hati yang tidak tega menyakiti siapapun. Hati yang tidak sampai hati untuk menyakiti siapapun. Itu hati yang baik. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya baik, mudah memaafkan kesalahan orang. Di ayat yang tadi dibaca sama Qari'ah tadi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah, bersegeralah kalian menuju surga. Bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, 7 lapis langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Tadi nggak dibacakan, saya akan lanjutkan nih ayatnya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang bertakwa, calon-calon penghuni surga, yang dirindukan oleh surga adalah orang-orang yang mudah menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik sarra saat dia kaya, wadharra bahkan saat dia susah. Enggak nunggu kaya buat bersedekah, enggak nunggu dia lapang untuk bisa memberikan kepada orang lain. Ya adik santri, kalau kamu dapat kiriman, ada dikirimin makanan, jangan pelit-pelit sampai ditutupin makanannya, sampai kerudungan. Lagi ngapain? Enggak, cuman biar temen gak ikutan makan. Ya Allah, dek, jangan sampai begitu. Kita kalau kepengen jadi calon-calon ahli surga, harus lapang hati, dermawan hati, memberi
kepada orang-orang di sekeliling kita. Fisarra'i wad-dharra, di saat kita sedang lapang maupun di saat kita sedang sempit. Berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Gitu ya? Kita punya banyakan, kita kasih banyak, kita punya sedikit, kita kasih sedikit gitu. Tapi enggak hanya sendirian dinikmati dunia yang kamu punya. Itu syarat buat masuk surga tuh. Karena Allah itu akan menjadikan orang yang pelit, teman-teman saudaraku sekalian, ba'idun anin nar, ba'idun anil jannah, garibun minan nar. Orang yang pelit dekat sama keburukan, dekat sama dosa-dosa, dan dekat sama neraka, naudzubillah min dzalik. Jauh dari surga. Orang pelit begitu. Selain daripada itu, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Orang kalau kepengen masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala, haruslah hati yang pandai menahan emosi, harus pula lah hati yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan haruslah hati yang selalu dapat berbuat kebaikan kepada siapapun. Hati yang baik. Jangan gampang emosian, Bu. Jangan gampang emosi. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gak cocok sama orang, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit gak usah begitu. Ustazah, saya sih udah baik hati saya ustazah, tapi tetangga saya tuh emang jahat ustazah. Ya saya mau gimana, akhirnya kan saya jadi jahat juga sama dia. Dia duluan yang jahat. Bu, nggak usah cari-cari siapa yang duluan. Nggak usah cari-cari tahu bahwa dia jahat, saya harus jahat gitu. Nggak gitu ceritanya. Nabi Muhammad tuh ngasih pesan sama kita, ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baiklah bahkan kepada yang telah berbuat buruk kepadamu. Masya Allah. Nabi gitu memerintahkan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, Nabi tuh nggak pernah jahatin orang. Bahkan yang udah jahat sama Nabi sekalipun, Nabi Muhammad gampang maafinnya. Nabi Muhammad tidak tersulut emosinya. Datang orang di depan para sahabat, dia ambil kerah baju Nabi Muhammad, ditariknya, kemudian bilang, ya Muhammad aqdi dainak, Muhammad bayar utang kamu. Masya Allah. Digituin Bu, sahabat Umar bin Khattab nggak terima, dia buka pedangnya, ya Rasulullah, lau adantani li an aqtulah, wahai Rasul, kalau engkau izinkan saya bunuh dia sekarang juga ya Rasulullah. Lah ya Umar, ijlis ya Umar. Nggak gitu Umar, masukkan kembali pedangmu itu. Bal murni bihusnil qada wa murhu bihusnit talab. Kalau ada yang kamu mau lakukan, suruh dia buat bagus. Kalau nagih, suruh saya juga buat bagus dalam bayar hutang. Kata Nabi, saya memang berhutang sama dia wahai Umar, meskipun hutangnya belum jatuh tempo. Nabi tuh ditagih utang belum jatuh tempo teman-teman, tapi segitunya orang yang udah marah-marah, Nabinya nggak marah-marah. Kita kadang yang punya utang ditagih marahan kita. Jangan sampai ada yang begitu tuh. Punya utang waktu ditagih sebelum orangnya marah, marahan duluan dia tuh. Ya Allah. Nabi Muhammad kemudian bilang, hutangnya belum jatuh temponya, tapi karena dia sudah terburu-buru datang ke sini susah-susah, saya bayarin hutangnya, saya tambahin sebagai kebaikan dia telah menghutangi saya dan telah susah-susah datang ke sini buat nagih. Malah ditambahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada yang sudah meletakkan racun di makanan Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi diundang makan orang dalam salah satu jamuan. Saudaraku sekalian, yang masak ada tukang masak dari orang Yahudi, bukan orang Islam. Nabi ini udah kumpul melingkar di tengah makanan, disuguhin kambing guling. Wah, kelihatan enak sekali. Sahabat-sahabat untuknya beradab kepada guru mereka Nabi besar Muhammad. Mereka tidak ada yang akan menyentuh makanan sebelum gurunya menyentuh makanan, sebelum Nabi Muhammad menyentuh makanannya. Dan itu adab tuh seringkali menyelamatkan teman-teman sekalian. Para sahabat adabnya kepada Nabi Muhammad luar biasa. Jadi mereka nggak makan sebelum gurunya makan, sebelum Nabi Muhammad makan. Nabi begitu mau makan langsung tarik tangannya. Irfa'u aydiyakum, kata Nabi Muhammad, angkat jauh-jauh, jauh-jauh. Jangan ada yang sentuh makanannya. Kenapa gitu Rasul? Inna hadzal laham lamma aradtu an amsuhu yaqulu li la tamusanni ya Rasulullah fa innani masmum. Daging ini waktu saya mau sentuh, waktu saya mau ambil dagingnya, dia ngomong sama saya, kata Nabi Muhammad. Mukjizat. Seorang nabi punya mukjizat, termasuk baginda kita Nabi Muhammad. Dagingnya bilang sama saya, kata Nabi, jangan sentuh aku wahai Rasulullah, aku sudah diberi racun. Aku tak mau mencelakakan dirimu wahai Rasul. Aku tak mau menjadi penyebab engkau terbunuh atau tercelakakan atau sakit. Tolong jangan sentuh aku wahai Rasulullah, aku sudah diberi racun. Nabi panggil, cari tahu siapa yang masak. Ternyata seorang perempuan Yahudi. Ditanya sama Nabi, kamu taruh racun di makanan saya? Dia dengan gampangnya bilang, iya, saya taruh racun tuh di makananmu itu, wahai Muhammad. Kenapa gitu? Kalau engkau seorang nabi pasti dijaga sama Tuhan. Kalau kamu seorang yang ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, biar mati aja makan racun saya. Para sahabat marah, ya Rasulullah, orang ini telah berniat buruk dan mencelakakan kita. Dia pantas dibunuh wahai Rasul. Nabi Muhammad tersenyum kemudian berkata, amma min haqqi faqad afautuha. Adapun terhadap haknya kepada saya, dia berusaha mencelakakan saya sudah memaafkan dia. Gampang, maafinnya gampang. Nabi Muhammad alaihissalam. Mau diracun maafin, dicelakakan apapun maafin, alaihi salatu wassalam. Dikatain gila maafin, apa aja. Dilemparin orang-orang dengan batu, Nabi Muhammad maafin. Kamu diapain sampai begitu susahnya memaafkan? Hah? Apa yang orang lakukan kepadamu sampai membuatmu tidak mau memaafkan dia? Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu ketika tidak memaafkan orang lain tidak hanya merugikan dirinya. Orang tersebut memang kamu rugikan, tapi lebih kepada dirimu sendiri kamu rugikan. Kenapa? Sebab Allah tidak akan menerima amal ibadahmu selagi kamu belum memaafkan kesalahan orang tersebut. Sayang-sayang, ibadah kita kan gak banyak juga. Mau terhalang begitu aja hanya karena hatimu yang tidak memaafkan orang lain. Ustazah, masalahnya nih suami saya direbut ustazah. Bu, suamimu barang apa bisa direbut sama orang? Enggak gitu ceritanya, Bu. Saya sering sampaikan kepada teman-teman saya di Jakarta, di mana-mana tempat yang saya datengin. Saudaraku sekalian, ketika hati suamimu berpaling darimu, itu adalah uluran tali Allah untuk menarikmu kembali kepadanya. Allah selama ini cemburu padamu. Dulu kamu mencari keridhaan Allah, giliran punya suami terus yang kamu cari keridhaannya. Suami aja yang kamu pikir-pikirin sampai bahkan menghalalkan segala cara untuk bisa menunjukkan cintamu kepada suamimu.
Allah cemburu, Allah jadikan hati suamimu berpaling darimu untuk mengingatkanmu bahwa seharusnya cinta di dalam hatimu tertuju kepada Allah. Mencintai Allah lebih daripada cintamu kepada siapapun. Suamimu harus kamu hormati, suamimu harus pula kamu cintai, sebab dia adalah jalanmu menuju surga. Akan tapi jangan mencintai suami lebih daripada cintamu kepada Allah, yang sampai membuatmu menghalalkan segala cara demi untuk tetap mendapatkan cinta suamimu itu. Maka Bu, siapapun yang berbuat salah padamu, maafkanlah. Kalau kamu tidak mau memaafkan, sampai kamu bilang, liatin nanti saya tuntut di akhirat. Nih ya, saya suka heran kalau ada orang suka main merencanakan penuntutan di akhirat. Saya akan tuntut dia nanti di akhirat. Saya akan berdirikan dia di hadapan Allah. Tunggu. Kamu mau nuntut dia tuh, kamu di akhirat jadi apa? Jadi panitia? Hah? Memangnya kamu diangkat jadi panitia akhirat? Main mau nuntut orang di akhirat? Kamu sama dia sama-sama hambanya Allah. Kalianlah nanti yang akan dituntut oleh Allah. Jangan mikir-mikir mau nuntut orang lain. Dirimu sendiri belum tentu selamatnya, teman-teman sekalian. Saran saya, jauh lebih mudah bagimu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Maafin biar selamat. Maafkan agar kamu menjadi calon penghuni surga. Sebab Allah bercerita bahwa calon penghuni surga adalah orang-orang wal kadhiminal ghaidha, yang menahan emosinya, wal afina anin nas, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuh, kalau kepengen jadi perempuan yang dirindukan surga, hatimu yang baik sama siapapun, yang baik sama tetangga yang baik, sama saudara yang baik, sama kakak, sama adik. Ustazah, kakak saya rebutin warisan saya. Ya udah biarin dia aja, kamu jangan. Kalau menurut saya, lebih baik saya kehilangan harta dunia, masih bisa dicari lagi, daripada saya kehilangan saudara. Nyarinya di mana? Betul? Yuk belajar punya hati yang baik, insya sama temen yang baik, sama guru yang baik, ya dek ya, ya Bu ya, sama ulama-ulama yang cinta, sama ulama-ulama yang khidmah, sama pondok-pondok pesantren yang sayang. Itu hati kalau baik, insya Allah deket sama jalan surganya, sehingga nanti di hari akhirat Allah mudah untuk memaaf, untuk memasukkanmu ke dalam surga. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah SWT